Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Himawan. Saya dari SD Negeri 9 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan menceritakan tentang hikayat Putri Gading Cempaka. Cerita ini berasal dari cerita rakyat Bengkulu Utara. Putri Gading Cempaka adalah anak bungsu dari Raja Ratu Agung. Raja Ratu Agung sendiri berasal dari Kerajaan Majapahit. Berdasarkan cerita, Putri Gading Cempaka merupakan leluhur dari raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Sungai Lemau, Bengkulu Utara. Alkisah, pada zaman dahulu berdirinya sebuah kerajaan yang bernama Sungai Serut. Raja Ratu Agung adalah pangeran dari Kerajaan Majapahit. Konon, ia adalah penjelmaan dewa dari Gunung Bungku yang bertugas mengatur kehidupan di bumi. Raja Ratu Agung memerintah dengan arif dan bijaksana. Ia memimpin bangsa Rejang Sawah yang perawakannya tinggi besar. Ratu Agung memiliki 7 orang anak. Yang pertama, Kelamba Cili. Yang kedua, Manuk Mincur. Yang ketiga, Lemang Batu. Yang keempat, Tajuk Rompong. Yang kelima, Rindang Papan. Yang keenam, Anak Dalam. Dan yang paling bungsu adalah Putri Gading Cempaka. Seiring berjalannya waktu, Putri Gading Cempaka tumbuh dewasa. Namun, Raja Ratu Agung sakit keras. Oleh karena itu, Raja Ratu Agung memanggil ketujuh putra-putrinya. Wahai anakku, Ayanda sudah tidak lama lagi di dunia ini. Ayanda menitipkan 2 wasiat kepada anak kalian. Mendengar perkataan ayahnya, anak-anak Ratu Agung menjadi sedih, terutama Putri Gading Cempaka. Ayah, jangan berkata seperti itu, ayah. Kami tidak ingin kehilangan ayah, kata Putri Gading Cempaka. Putriku sayang, ajal itu ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tak bisa menghindarinya, kata si Ayanda Putri Gading Cempaka untuk menenangi hati Putri Gading Cempaka. Demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kedamaian, ayah menyerahkan kerajaan Sungai Serut kepada putraku, Anak Dalam, agar kalian bisa bersatu. Dan jika kerajaan Sungai Serut ditimpa musibah besar, menyingkirlah kalian ke Gunung Bungku. Dan kelak akan ada seseorang raja yang berjodoh dengan Putri Gading Cempaka. Penyerahan tahta kepada Anak Dalam diterima baik oleh saudara-saudaranya. Beberapa hari kemudian, Raja Ratu Agung wafat. Negeri-negeri lain pun turut berduka cita, terutama Putri Gading Cempaka yang hanya bisa pasrah. Raja Anak Dalam memimpin seperti ayahnya. Dia adil dan bijaksana. Dalam waktu singkat, Putri Gading Cempaka beranjak dewasa. Kecantikannya membuat kerajaan Sungai Serut kian dikenal. Banyak yang ingin meminangnya, namun belum satu pun diterima. Suatu hari datang putra mahkota dari kerajaan Aceh bernama Pangeran Raja Muda Aceh hendak meminang Putri Gading Cempaka. Raja Anak Dalam tidak mau mengambil keputusannya sendiri. Ia bermusyawarah dengan saudara-saudaranya, meminta utusan menunggu dan menyampaikan hasil mufakat mereka. Mohon ampun Baginda Raja Anak Dalam, kami adalah utusan Pangeran Muda
bisa saya bantu? Tanya anak dalam. Sebenarnya kami datang kemari hendak menyampaikan pinangan Raja Muda kepada Putri Gading Cempaka. Maafkan kami wahai utusan Pangeran Raja Muda Aceh. Kami tidak bisa menerima pinangan Pangeran Raja Muda Aceh, jawab Raja anak dalam. Betapa kecewanya Pangeran Raja Muda Aceh atas penolakan pinangannya. Ia pun murka. Pangeran dari tanah Lencong itu menjadi marah. Sungguh keterlaluan mereka menolak pinanganku, kata Pangeran Raja Muda Aceh dengan geram. Akhirnya perang pun terjadi, berlangsung berhari-hari. Mayat bergelimpangan dan mengeluarkan bau busuk. Raja anak dalam sudah tidak tahan lagi dan tak sanggup mencium bau busuk. Dan raja teringat wasiat ayahnya. Wahai saudara-saudaraku, sesuai pesan ayah bahwa jika kerajaan Sungai Serut sudah tidak aman, maka kita disarankan untuk menyingkir ke Gunung Bungkuk. Sepeninggalan Raja anak dalam ke Gunung Bungkuk, kerajaan Sungai Serut menjadi kacau. Terjadi perebutan tahta antar 4 bangsawan Lebong Balik Bukit. Mereka didamaikan oleh seorang pengelana dari kerajaan Pagaruyung, yaitu Maharaja Sakti. Ia adalah utusan dari kerajaan Manik Minangkabau yang diperintah oleh Seri Maharaja Diraja. Akhirnya, keempat bangsawan menghadap Sultan Pagaruyung untuk memohon Maharaja Sakti untuk menjadi Raja Sungai Serut. Permohonan pun dikabulkan. Saat penobatan Baginda Maharaja Sakti akan dilaksanakan, tiba-tiba langit menjadi gelap. Lalu hujan pun turun deras, disertai angin kencang hingga malam hari, sehingga acara ditunda. Malam harinya, Baginda Maharaja Sakti bermimpi melihat seorang bidadari sedang menari di tengah hujan badai. Namun tubuhnya tak basah sama sekali. Dan bidadari itu pun pergi ke Gunung Bungkuk. Lalu Baginda menceritakan mimpinya kepada hulu balangnya dan meminta ia menafsirkan mimpinya. Ampun Baginda, bidadari cantik adalah Putri Gading Cempaka, putri penguasa wilayah ini pada masa lalu. Jika Baginda bisa membawa sang putri kembali, maka Baginda akan membawa kerajaan ini menjadi kuat. Putri Gading Cempaka kelak akan menurunkan raja-raja di negeri ini. Ampun Baginda, kami adalah utusan tuanku Baginda Maharaja Sakti, penguasa kerajaan Bangka Hulu yang dahulunya kerajaan Sungai Serut. Atas titah beliau, hamba diminta untuk menjemput tuanku Putri Gading Cempaka dan tuan-tuan sekalian kembali ke kerajaan dan mengangkat Putri Gading Cempaka menjadi permaisuri kerajaan Bangka Hulu. Raja anak dalam dan saudara-saudaranya menerima pinangan Maharaja Sakti sesuai wasiat ayahnya. Pesta pernikahan pun dilangsungkan di Bangka Hulu, sekaligus penobatan Maharaja Sakti sebagai Raja Negeri Bangka Hulu. Baginda Maharaja Sakti memimpin dengan arif dan bijaksana. Ia bersama permaisurinya Putri Gading Cempaka hidup bahagia selamanya. Demikianlah hikayat